Hai semuanya, apa kabar? Senang banget saya Alam bisa berjumpa dengan teman-teman. Sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang kebenaran Allah di dalam Kristus. Coba katakan bersama dengan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saat kita sudah lahir baru, saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, Alkitab catat bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan kita dimasukkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan anak yang kekasih. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 juga dicatat bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Apa sih yang baru itu? Apa sih yang Tuhan buat baru di dalam diri kita? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saat kita lahir baru, manusia roh kita itu sudah diperbaharui sama seperti rohnya Kristus. Kemarin kita sudah belajar ada tiga circle, ada tiga lingkaran yang saya gambarkan. Circle yang pertama ini bicara tentang roh. Jadi waktu kita lahir baru, manusia roh kita sudah diperbaharui. Ini manusia roh yang sempurna, kudus, dewasa, sempurna, sama seperti rohnya Yesus. Dan apapun yang kita butuhkan di dalam dunia ini sudah ditaruh di dalam area roh ini, di dalam manusia roh ini. Makanya dicatat di Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi apapun yang kita butuhkan di dalam dunia ini, Tuhan sudah memberikannya, Tuhan sudah mengaruniakannya. Apakah apa apa saja itu? Semuanya, apapun yang kita butuhkan. Nah, tapi kan sesuatu yang rohani kan nggak bisa kita lihat secara jasmani, makanya kita harus melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cerminan rohani, jadi kita bisa melihat kepada firman apa sih yang Bapak sudah sediakan buat kita lewat karya kematian Tuhan Yesus. Dan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga juga mengatakan kepada kita seperti ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi ada hubungannya antara Efesus pasal yang pertama dengan ayat yang ketiga dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ketiga mengatakan apa yang kelihatan saat ini itu dimulai dari sesuatu yang tidak kelihatan. Maka dari itu saat kita sudah lahir baru, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan untuk kita bisa menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ada berkat di sana, ada pengurapan di sana, ada karunia di sana, ada talenta di sana, ada terobosan di sana, ada kesembuhan di sana, dan masih banyak lagi. Itu Tuhan taruhkan di dalam roh kita yang sudah diperbaharui ini. Dan kemarin kita juga sudah belajar bahwa ada area yang kedua yang kita sebut jiwa. Jiwa bicara tentang pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, waktu kita lahir baru, jiwa kita nggak otomatis berubah. Maka dari itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, saya akan bacakan buat teman-teman. Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini ayat yang sudah terkenal banget dan sering dikotbahkan juga. Tapi saya akan bacakan buat teman-teman karena pengulangan itu awal dari pewahyuan. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang sepertinya saya sudah tahu bunyi ayatnya bagaimana, saya sudah tahu titik komanya bagaimana. Tenanglah, saat kita mendengar firman Tuhan maka kita akan dapat sebuah rema yang baru, pewahyuan yang baru juga. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ini konteksnya bicara tentang penyembahan. Jadi penyembahan bukan hanya bicara tentang sebuah lagu, sebuah melodi, sebuah musik. Penyembahan juga bicara tentang kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan sebagai living sacrifice, persembahan yang hidup.
Tapi itu bisa terjadi kalau kita mempraktekkan ayat yang kedua. Apa bunyinya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini bicara bagaimana kita dapat memperbaharui jiwa kita, dapat memperbaharui cara berpikir kita. Jadi saat kita lahir baru, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jiwa kita itu belum diperbaharui dan masih terus-menerus diperbaharui. Nah, itu sebenarnya arti dari pertobatan di dalam Perjanjian Baru. Arti pertobatan di dalam Perjanjian Baru itu bicara tentang memperbaharui cara kita berpikir. Bagaimana caranya? Saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sedang melihat kepada cerminan rohani, sehingga kita bisa melihat apa sih yang kita punya di dalam Kristus, apa sih yang dapat kita lakukan di dalam Kristus, apa sih yang dapat saya kerjakan di dalam Kristus. Itu bisa terjadi saat kita mengizinkan firman Tuhan itu merubah cara kita berpikir, dan tentunya kita bisa melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita lewat karya penebusan Kristus. Dan area yang terakhir adalah area yang kelihatan, yaitu area jasmani, tubuh kita. Kalau kita sebelum terima Tuhan Yesus, bentuk tubuh kita besar atau mungkin gemuk, dan waktu kita lahir baru, tentu saja tubuh kita nggak berubah, tetap gemuk juga gitu. Nah, tapi kan kita bisa menjalani cara hidup yang sehat juga kan. Kita bisa menentukan apa yang kita makan, sehingga itu menentukan bentuk tubuh kita juga. Tapi intinya gini, sebagai anak Tuhan, jangan terfokus kepada apa yang kelihatan, tapi kita harus terfokus dengan apa yang tidak kelihatan, yaitu manusia roh kita. Nah, saat kita mengerti kebenaran ini, maka perasaan tidak layak, guilty, perasaan bersalah itu akan sirna saat kita mengetahui bahwa Tuhan berhubungan dengan kita itu di area roh. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan di sana bahwa Allah adalah roh, dan barang siapa menyembahnya haruslah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Apa kita bisa pelajari di sini? Roh terhubung dengan roh. Roh hanya bisa terhubung dengan roh. Dan kabar baiknya, saat kita lahir baru, manusia roh kita sudah diperbaharui, sehingga roh kita bisa terhubung dengan rohnya Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, roh Allah dengan roh manusia itu terpisah. Makanya setiap manusia yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka mengalami yang namanya kematian rohani. Roh mereka terpisah dengan rohnya Allah. Tapi puji Tuhan, Yesus datang supaya kita bisa memiliki kehidupan. Artinya apa? Roh kita dibangkitkan roh yang baru, sehingga roh kita bisa terhubung dengan rohnya Allah. Roh kita bisa berkomunikasi dengan rohnya Allah. Dan disinilah letak penyembahan. Kalau kita menyembah Tuhan, terus kemudian ada perasaan tidak layak, atau mungkin ada perasaan takut, mungkin karena kita sedang terfokus kepada jiwa kita, kepada apa yang kita pikirkan, atau mungkin apa yang kita rasakan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan berhubungan dengan kita itu di roh kita. Roh kita sudah sempurna, kudus, tak bernoda, tidak bercacat, sama seperti Yesus. Jadi Tuhan suka berhubungan dengan kita. Maka dari itu kita harus eh, memperbaharui cara kita berpikir, sehingga cara berpikir kita itu tidak seperti dunia. Kita bisa memiliki cara berpikir kerajaan Allah. Dan wow, ini sebenarnya kebenaran yang membuat saya merdeka ketika saya tahu bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu di area roh saya. Nah, di area roh saya punya manusia roh yang sempurna, kudus, dan saya bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan di area roh saya. Makanya Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bukan di area jiwa kita, bukan di area perasaan kita, atau mungkin di area tubuh kita. Seperti itu. Penyembahan yang berasal dari roh akan menghasilkan perubahan yang luar biasa di area jiwa, dan tentunya kita akan alami terbosan juga di area jasmani. Kenapa? Karena itu dimulai dari dalam roh. Nah,
Sekarang saya akan membahas tentang kebenaran Allah di dalam Yesus. Alkitab mencatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini juga ayat yang sudah nggak asing lagi buat orang Kristen. Saya taruh di bawah deh. 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan seperti ini. Dia, yaitu Tuhan Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya dan teman-teman, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di terjemahan bahasa Inggris dikatakan kita menjadi kebenaran Allah. Bagaimana caranya Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berpikir tentang dosa, bisa menjadi dosa? Itu terjadi saat Tuhan Yesus berada di kayu salib dan kemudian Tuhan menanggungkan kepada Tuhan Yesus segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, segala kegagalan kita, rasa malu kita, segala kutuk kita, segala penderitaan kita, segala hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib, dia benar-benar kotor, dia benar-benar terkutuk, dia benar-benar sakit karena kita. Dia mati sebagai kita. Tujuannya apa? Supaya dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi kebenaran Allah. Apa sih artinya kebenaran Allah? Kebenaran Allah itu bicara tentang posisi kebenaran. Posisi kebenaran kita di hadapan Tuhan. Right standing before God. Jadi di mata Tuhan, kita adalah orang benar. Tunggu. Bagaimana mungkin kita yang terkadang berpikirnya masih kurang tepat, atau mungkin tindakan kita masih kurang tepat, masih suka melakukan kegagalan, kita bisa dikatakan benar di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin? Makanya kebenaran itu nggak bisa diterima dengan logika kita. Ini adalah anugerah kebenaran. Ini adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi di mata Bapa, di mata Tuhan, saya dan teman-teman adalah orang benar. Syaratnya apa? Syaratnya saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Saat itu juga kita menjadi orang benar sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi untuk selama-lamanya kita menjadi orang benar. Ini bukan saya yang berkata, tetapi Alkitab yang berkata. Di kitab Ibrani pasal yang ke-10, saya akan jelaskan di sini. Ibrani 10 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini bicara tentang pengorbanan di dalam perjanjian lama. Itu nggak bisa menghapuskan dosa. Darah domba, darah lembu di dalam perjanjian lama itu nggak bisa menghapuskan dosa. Itu hanya menutupi dosa. Tetapi ini bicara tentang Yesus, tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ini bicara tentang Tuhan Yesus yang mengorbankan tubuhnya sendiri sebagai korban karena dosa. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini bicara tentang kita, bahwa kita sudah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus nggak harus datang kedua kalinya untuk mati bagi kita dan menanggung dosa-dosa kita. Enggak, pengorbanan Tuhan Yesus itu cukup sekali dan untuk selama-lamanya, untuk dosa seluruh umat manusia. Bagian kita adalah percaya dengan apa yang sudah dia kerjakan bagi kita di Kalvari.
Makanya kita dapat dikuduskan dan dibenarkan sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi di mata Bapa, saya dan teman-teman adalah orang benar. Coba katakan bersama dengan saya benar karena Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Nah, inilah kebenaran yang akan mencabut perasaan bersalah atau mungkin penghukuman yang mendakwa kita siang dan malam. Yang seringkali iblis taruhkan di dalam pikiran kita dengan mengatakan kamu tidak layak, kamu kurang kudus, kamu kurang suci, kamu kurang baca Alkitab, kamu kurang puasa, kamu kurang doa. Itu ada tuduh-tuduhan yang musuh lontarkan di dalam pikiran kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk kita bisa mengingat status kita di hadapan Bapa, status kita di hadapan Allah, bahwa kita ada orang benar. Sekali dan untuk selama-lamanya, pengorbanan Tuhan Yesus itu cukup bagi kita. Amin. Jadi kebenaran Allah bicara tentang posisi kebenaran kita di hadapan Allah. Right standing before God. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Dia, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di area roh kita, dan kita diterima. Saya dan teman-teman diterima di hadirat Allah. Jangan pernah datang ke dalam hadirat Allah dengan upaya kita, dengan kebaikan kita, dengan jeripaya kita. Tetapi kita harus datang ke hadirat Allah dengan kesadaran bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, dengan darah anak domba Allah. Makanya dicatat di Ibrani 10 ayat 19 dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ruang maha suci, tempat hadirat Allah, tempat Allah hadir. Wow, ini luar biasa banget. Saya dan teman-teman diterima di hadirat Allah bukan karena upaya kita, tetapi karena darah Tuhan Yesus. Kita bisa masuk ke ruang maha kudus dan kita bisa mendapatkan kekuatan di sana, mendapatkan pemulihan di sana, mendapatkan kesembuhan di sana, bisa mendengar suaranya di sana karena ada darah Yesus yang sudah melayakkan kita. Amin. Saya dan teman-teman masuk ke dalam hadirat Allah itu bukan dengan pujian penyembahan. Sekali lagi, saya dan teman-teman bisa masuk ke dalam hadirat Allah bukan karena pujian dan penyembahan, bukan karena lagu pelan dan lagu cepat. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah karena darah Yesus. Dan ini luar biasa banget teman-teman. Kita bisa bersorak, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memberikan pujian dan penyembahan sebagai hadiah. Jadi pujian dan penyembahan adalah hadiah yang kita bawa ke dalam hadirat Allah. Amin. Amin. Nah, saya akan bacakan Ibrani 10 ayat 15 dan seterusnya. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Itu bicara tentang firman yang ada di dalam hati kita, rema, sebuah hukum rohani yang ada di dalam hati kita yang bisa dihidupkan lewat pewahyuan daripada Roh Kudus dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat 17 ini ayat yang luar biasa. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Makanya kita bisa disebut kebenaran Allah karena Kristus, karena Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Katakan bersama dengan saya diampuni dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan saya, termasuk dosa yang 5 menit yang saudara lakukan. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa saudara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Keyakinan yang benar akan menghasilkan buah kebenaran. Kita yakin bahwa kita ada orang benar dalam Kristus. Itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi perubahan itu enggak terjadi dari luar, melainkan dari dalam. Kita mengalami yang namanya transformasi hati. Sehingga kita bisa menghasilkan buah kebenaran. Amin. Status kita di hadapan Bapa itu adalah orang benar. Kita adalah anak Allah. Kita anak Bapa. Dan kita adalah anak yang sangat dikasihi.
ayat 18. Ibrani 10 ayat 18 saya akan bacakan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kita tidak usah lagi mengorbankan domba atau mungkin anak lembu gitu kan untuk pengampunan dosa, karena Tuhan Yesus adalah karya yang sempurna, adalah persembahan yang sempurna di hadapan Bapa. Amin. Saya mau bertanya, apakah Tuhan Yesus dikenang di hadirat Allah? Apakah Bapa sangat mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Kalau seperti itu, Bapa juga mengasihi kita. Mengapa? Karena Dia tinggal di dalam kita. Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, maka dari itu Bapa berkenan kepada kita. Bapa suka dengan kita. Bapa sayang dengan kita. Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia menghadirkan Roh Allah, Roh Kudus sebagai representasi dari Tuhan Yesus, yang bagaimana kita bisa sadar bahwa wow, aku itu anak Bapa. Aku dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan aku punya sifat-sifatnya Bapa. Saya punya kasih, saya punya sukacita, saya punya damai sejahtera. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Roh Allah tinggal di dalam saya. Jadi semuanya ini sudah ada di dalam diri saya. Bagian saya adalah percaya, meyakininya, dan mengizinkan itu keluar dari dalam. Amin. Nah, untuk bisa mengerti semua kebenaran ini, kita butuh firman Tuhan yang bisa memperbarui cara kita berpikir. Sehingga fokus kita bukan lagi kepada area jiwa atau mungkin area jasmani, tetapi kita fokus kepada roh kita yang sudah diperbaharui. Kepada roh kita yang sudah sempurna, utuh, komplit, dewasa, tidak bercacat sama seperti Yesus. Ini akan membantu kita untuk bisa mengalami kemerdekaan dari anxiety, dari rasa takut, dari sakit penyakit juga, karena Kristus sudah menebus kita dari sakit penyakit. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang mengizinkan atau memberikan sakit penyakit, itu bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah Dia memberikan kehidupan, dan sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya kita yang percaya kepadanya itu memiliki kehidupan, dan kita dapat memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan ini adalah anugerah kebenaran. Jadi saudara, teman-teman, posisi kebenaran itu adalah sebuah pemberian cuma-cuma, bukan berdasarkan upaya kita, bukan berdasarkan jasa-jasa kita, bukan berdasarkan apakah kita sudah baca firman Tuhan 5 atau 10 pasal dalam sehari, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bisa mengamininya, kita bisa meyakininya, dan kita bisa bertindak atas kebenaran ini. Dan inilah yang akan membuat kita merdeka, sehingga kita bisa mengalami terobosan di area jiwa kita. Kita tidak hidup lagi di bawah depresi atau mungkin rasa bersalah atau mungkin penghukuman, karena Tuhan sudah menebus kita sekali dan untuk selama-lamanya. Dan saya berdoa kebenaran ini akan berakar di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita terus menyadari siapa kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita adalah anak Allah, kita adalah orang benar, kita ada ciptaan yang baru, kita adalah anak yang paling dikasihi, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Dan kita punya terobosan, kita diberkati, kita bertalenta, kita diurapi karena Kristus. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk identitas yang baru. Terima kasih buat anugerah kebenaran. Terima kasih buat posisi kebenaran. Tuhan Yesus dijadikan berdosa karena aku, supaya aku bisa menjadi kebenaran Allah. Terima kasih buat pemberian ini. Aku sungguh bersyukur buat anugerah kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami semuanya yang mendengar pengajaran ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya berdoa teman-teman terus ikuti pengajaran ini, dan saya berharap pengajaran ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal siapa teman-teman di dalam Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.